Bagaimana nggak brain out? Bagaimana nggak FOMO? Bagaimana nggak sedih? Bagaimana nggak putus asa? Aduh, nak, kamu tuh mukamu jelek sekali. Kira-kira apa yang dirasakan oleh anak? Sehat atau tidak generasi Z tergantung apa yang dikatakan papahnya keluar dari mulut. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast The Great Commission Ministry. Izinkan perkenalkan, nama saya Ramiza Almara, dan pada podcast hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat relevan dengan generasi Z yang hidup di deras arusnya informasi dan teknologi, dengan judul "Bisakah Pemuridan dalam Keluarga Menjadi Jawaban Atas Burnout Akibat FOMO?". Nah, seringkali kita merasa takut ketinggalan sesuatu, kita selalu membandingkan diri dengan orang lain di sosial media. Nah, ini disebut dengan FOMO atau fear of missing out. Nah, dari rasa ketakutan ini kadang membuat kita lelah jiwa, lelah emosional, lelah kerohanian. Nah, disebut dengan burnout. Jadi pada hari ini kita akan membahas hal tersebut dengan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Aryunus Hendrawan, seorang hamba Tuhan. Dan mungkin Bapak Aryunus Hendrawan bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Ranunja. Perkenalkan, nama saya Dr. Aryunus Hendrawan. Saya seorang hamba Tuhan dan juga seorang peneliti yang menggeluti bidang penelitian mengenai generasi Z. Saya memiliki kerinduan bagaimana generasi Z bisa memahami tentang posisi dirinya, tentang siapa dirinya, dan untuk apa dia ada di dunia ini, sehingga hidupnya menjadi bermakna untuk Tuhan. Jangan terlena dengan kehidupan dunia yang sangat merusak kehidupan generasi Z. Begitu misal. Baik, Bapak Aryunus Hendrawan, terima kasih untuk epilog yang sudah disampaikan. Mari kita kembali ke topik. Dan menurut Bapak, apa sih sebenarnya itu FOMO dan mengapa fenomena ini sangat relevan dengan generasi Z saat ini? Ya, FOMO itu sebetulnya dalam dunia penelitian ditemukan pada tahun 2013 oleh seorang peneliti di Jerman. Dia mendefinisikan FOMO itu adalah sikap hati seseorang yang merasa kesepian. Dia kesepian karena apa? Karena dia takut ketinggalan topik berita, terutama dari teman, sahabat, dan keluarga. Ini yang menjadi ketakutan inilah yang menimbulkan kegelisahan. Setelah dia gelisah, dia mendapatkan kehilangan kendali dan pada akhirnya dia bisa menyiksa diri. Oleh sebab itu, banyak anak-anak muda generasi Z pada zamannya meninggal dunia akibat bunuh diri karena dia merasa sepi di tengah dunia yang sangat begitu ramai dan gelap gulita dunia. Itulah FOMO. Baik, lalu bagaimana hubungan FOMO dengan burnout yang dialami oleh generasi Z saat ini, Pak? Ya, burnout itu kan sebuah sikap hati yang sudah lelah dengan menjalani kehidupannya. Lelahnya itu karena dia merasa bahwa dia selalu ketinggalan dari sisi mungkin sahabat-sahabatnya sudah memiliki hal yang bagus, mungkin contohnya handphone saja. Yang terbaru iPhone 17 mungkin teman dan sahabatnya dia nggak punya. Atau informasi teman-temannya tuh jalan-jalan ke Eropa, tapi dia nggak bisa. Nah, teknologi yang digunakan inilah yang menjadi alasan dia tuh menjadi lelah. Dan dia seringkali anak muda menyerah dengan keadaan itu. Dan yang lebih bahayanya, dia menjadi menyiksa dirinya. Dengan apa? Bisa saja dengan memilih hal-hal yang tidak baik. Contohnya, dia memilih untuk mabuk-mabukan. Dia mencoba mencari kepuasan dari sesuatu yang lain. Dan saya pastikan itu tidak pernah akan dia dapatkan. Mungkin dengan kelabi, atau mungkin dengan main game, atau mungkin dengan terus stalking terus. Dia mencari sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan. Dan akhirnya dia menyerah. Dan yang seperti saya sampaikan tadi, akibat dampak dari teknologi FOMO ini membuat banyak menyiksa diri dan pada akhirnya bunuh diri. Baik, kalau dari sisi kerohanian, lalu sisi sosial, mengapa FOMO ini bisa mengganggu hubungan seseorang dengan Tuhan, Pak, dan orang lain? Ya, yang pertama,
kita harus tahu konteks manusia itu diciptakan. Sejak kitab Kejadian, dengan jelas Alkitab memaparkan bahwa Allah menciptakan manusia seturut dan serupa dengan gambar Allah. Dan dianggap Tuhan, manusia itu baik adanya. Manusia ditempatkan di Taman Eden, dan Tuhan memberikan sebuah rule kepada mereka. Bagaimana manusia itu menjadi penguasa atas ikan-ikan di laut, atas binatang di darat, dan atas taman itu. Tapi kata Tuhan, satu saja yang tidak boleh kamu lakukan adalah makan buah pengetahuan. Karena ketika dia makan buah pengetahuan, apa yang terjadi? Dia bisa mengerti yang baik dan yang jahat. Nah, yang jahat ini adalah manusia. Yang baik itu pasti untuk Tuhan dong. Yang baik itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Makanya Tuhan gak izinkan manusia tahu yang jahat. Karena pasti kecenderungannya ketika dia mengetahui yang baik dan yang jahat, dia akan pasti memilih yang jahat. Dia nggak memilih apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, ini dasarnya. Nah, ketika dia masuk ke dalam manusia pertama, Hawa memakan buah dan Adam pun memakannya, manusia itu menjadi berdosa. Dan dia melawan perintah Tuhan. Karena keegoisan dia ingin menjadi sama seperti itu Tuhan. Dan ini menjadi ketekanan dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Bisa dia menjadi orang yang tidak punya value lagi. Dia diusir dari Taman Eden. Dan dia menjadi orang yang sebetulnya membutuhkan Tuhan. Dia mencari cara untuk memuaskan dirinya. Bisa muas nggak manusia? Nggak bisa. Nah, inilah akar dari fear of missing out dan brain out tadi. Dia ingin memuaskan dirinya dengan sepuasnya, tapi nggak bisa. Dia pikir uang bisa memuaskan dirinya. Ternyata itu hanya temporary. Sementara saja. Dia pikir dengan banyak duit saya bisa melakukan A, B, dan C. Semakin dia mengejar uang, semakin dia akan terjebak di dalam kejahatan dosa itu tadi. Dan akhirnya apa? Dia menjadi orang yang hilang semangat. Dia mencoba membandingkan dirinya dengan orang-orang yang lain. Malahan ada beberapa orang yang pada akhirnya dia mendapatkan penyakit jiwa. Karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain bisa seperti itu, saya harus begini. Malahan yang paling bahayanya dia mau pakai Tuhan untuk memenuhi keinginannya. Dan itu tidak tercapai. Karena keinginanmu bukan keinginan Tuhan. Nah, ini yang menjadi akar dari manusia itu menjadi brain out tadi dan membuat tidak punya pengharapan. Tapi akar dari semuanya itu adalah kepentingan diri sendiri. Dan membuat kepentingan diri sendiri tidak bisa tercapai. Setelah itu apa? Setelah itu dia khawatir dengan diri. Khawatir, lalu pada step yang terbawah dia kehilangan harapan itu. Pengharapan yang sudah disediakan oleh Tuhan, tapi dia kehilangan pengharapan karena fokusnya kepada diri dia sendiri. Itu bisa. Oke, lalu bagaimana cara keluarga mengenali tanda-tanda burnout akibat tekanan digital ini, Pak? Caranya melalui itu kita bisa lihat deh anak-anak itu dalam keluarga misalnya ya. Dia sudah tidak punya hubungan yang baik, komunikasi baik dengan papa mamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia selalu mengeluh. Dia selalu membandingkan dirinya. Saya punya orang tua, kok nggak seperti orang tua si A ya? Dia selalu membandingkan dirinya. Setelah itu, dia merasa orang tuanya itu selalu memberikan sesuatu yang tidak maksimal buat dia. Fokusnya siapa? Diri sendiri. Kita bisa deteksi anak kita misalnya. Nih, Ramijal. Bagaimana Ramijal tahu bahwa keadaannya itu dalam kondisi brain out? Kenapa? Ketika pengharapan sudah tidak bisa sesuai dengan yang diinginkan ya. Nah, terkadang kita mau membuat standar yang kita harapkan, yang kita inginkan itu juga kehendak Tuhan, padahal belum tentu. Jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Dan kita harus ngikut jalan Tuhan, bukan jalan kita. Akhirnya membuat stres.
Dia akhirnya membuat sesuatu di rumah yang bikin masalah. Bisa. Tapi saya pengen jujur ya, anak brain out itu, anak yang mengalami FOMO itu, masalahnya di papanya. Papanya tidak punya waktu untuk bersama dengan anak. Papanya menghakimi anaknya. Bilang anaknya nggak sama dengan anak orang lain. No. Padahal dia yang Tuhan pakai untuk melahirkan anak itu. Itulah yang menjadi akal dari kepahitan anak-anak generasi Z. Karena orang tua yang tidak punya waktu. Bahkan orang tuanya tidak mengerti bagaimana cara mendidik anaknya dengan baik. Ini menjadi masalah dari kehidupan generasi Z. Kalau anak generasi Z itu bermasalah, salahkan papahnya yang tidak bisa mendidik dia dengan benar. Kenapa begitu? Karena setiap anak-anak butuh didikan. Setiap anak-anak butuh kasih sayang. Dan setiap anak-anak butuh Tuhan yang direpresentasikan melalui papa kita. Ketika papa sudah tidak lagi mengasihi anaknya, maka anaknya menjadi pret. Baik, membicarakan tentang kasih tadi, dalam kekristenan ada yang disebut kasih agape atau yang sering disebut kasih tanpa syarat. Nah, bagaimana sih kasih ini bisa menjadi dasar dalam pemuridan dalam keluarga, Pak? Ya, kasih agape itu adalah kasih dari Tuhan, di mana kasih itu tanpa syarat. Alkitab dengan jelas menggambarkan kasih agape itu seperti kasih orang tua kepada anak yang durhaka, yaitu seperti anak yang terhilang. Cerita anak yang terhilang. Anak ini minta harta dan dia hidup poya-poya, melakukan sesuatu hal yang tidak baik di luar sana. Hidup dengan pelacur lah, hidup dengan poya-poya, dan suatu ketika terjadi masalah yang membuat dia miskin dan makan dari ampas babi. Dia ingat akan bapaknya. Secara sistem sosial, dia tidak boleh diterima lagi. Kenapa? Dia sudah mangkir dari kebaikan bapaknya. Dia ingin keluar, ingin hidup bebas, ingin hidup sesuka-sukanya. Dia keluar dari keluarga itu. Nah, ketika dia menyadari bahwa dirinya sedang susah, dia ingin kembali kepada bapaknya. Dan ketika dia kembali, dia ingin menjadi anak buah bapaknya. Karena di tempat bapaknya itu sangat tersedia sesuatu yang baik. Nah, sebagai bapak yang baik, dia menerima anaknya dengan apa adanya. Tidak memperhitungkan lagi kesalahan. Karena bapak itu lebih mementingkan pribadi anaknya dibandingkan perbuatan anak. Papanya lebih sayang anaknya daripada perbuatan anaknya. Oleh sebab itu dia menyambut anaknya dengan gembira. Dan dia mengadakan pesta. Demikianlah kasih agape. Kasih tanpa syarat. Tanpa syarat itu maksudnya bukan berarti normal. 0, 0, enggak. Orang ini bikin salah, bikin dosa, bikin sesuatu yang jahat. Tapi dia tetap terima. Dan itulah Yesus. Itulah Bapa kita di surga. Kita yang harusnya binasa. Kita yang harusnya dihukum karena dosa kita. Tapi karena kasihnya kepada kita, dia bukan hanya menerima kita, tapi dia berkorban di atas kayu salib. Dia disalibkan, darahnya tercurah, tubuhnya tercabik-cabik, agar kita yang tidak selamat menjadi diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita diterima oleh Bapa. Bapa di surga mengorbankan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita diterima oleh Tuhan. Itulah kasih Allah. Kasih yang mau bukan hanya menerima tanpa syarat, tapi adalah kasih yang mau berkorban untuk kasih itu. Kasih yang terbesar adalah kasih yang mengorban. Korbanin apa? Bukan hanya itu, bukan hanya tenaga pikiran, tapi mengorbankan anaknya. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Kita nggak kuat bisa. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Yang bisa menyelamatkan kita hanya anak Tuhan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi kasih agape itu bukan hanya menerima apa adanya, menerima orang yang harusnya dihukum, tapi diterima. Bukan hanya itu. Dengan kasih agape
adalah kasih yang mau berkorban buat orang yang berdosa. Penerimaan inilah yang menjadi fondasi saya juga, bahwa Tuhan itu menerima saya apa adanya. Bukan karena apa, ada apanya. Enggak. Menerima apa adanya. Saya bikin dosa, saya bikin salah dulu. Tuhan menerima saya. Dan dia tidak memperhitungkan dosa kita. Karena dosa kita sudah dijalani Yesus di atas kayu salib. Itulah kasih agape. Kasih yang menerima apa adanya. Kasih yang tanpa syarat. Syaratnya kamu harus berbuat baik lah. Enggak. Karena dosamu sudah ditebus oleh Yesus. Syaratnya harus kamu bercanda. Syaratnya adalah mau datang kepada Bapa. Makanya Tuhan ngomong, kemarilah kau yang letih lesu dan beban berat. Aku datang kepadamu. Dan aku akan memberikan kelegaan. Hanya melalui kasih agape lah kita mengerti kasih Bapa yang sesungguhnya. Di mana sebelumnya yang merusak anak-anak generasi Z adalah bapaknya, tidak mendidiknya. Atau bapaknya sudah tidak punya waktu lagi buat dia. Atau bapaknya dan ibunya bercerai. Sehingga dia tidak punya waktu buat anaknya. Seberapa lama pun ibu mendidik anaknya, tidak ada artinya kalau bapaknya tidak mendidik anak. Anak-anak nggak bisa bertumbuh sendiri. No, nggak bisa. Dia perlu kasih Bapa yang menyertai dia. Makanya pertanyaannya, pernah nggak papamu kasih tahu kamu, aku sayang sama kamu? Terkadang kata-kata itu kata-kata yang sederhana, tapi sulit diucapkan. Dan celakanya, dia mencari kasih sayang itu dari orang-orang yang salah. Ini yang banyak merusak anak-anak. Gitu nih. Baik. Tadi kita membicarakan tentang kisah anak yang terhilang. Nah, di situ ada namanya penerimaan dan pengampunan ya, Pak. Jadi, menurut Bapak, mengapa pengampunan dan penerimaan menjadi kunci penting dalam keluarga yang ingin menolong anak-anak keluar dari tekanan FOMO ini? Iya, pengampunan. Kenapa kita mengampuni anak kita? Kalau kita masuk kepada kasih strovia, kasih yang dari orang tua ke anak, ini harus dimiliki di dalam pemerintahan dalam keluarga. Kenapa harus begitu? Karena sebetulnya ketika anak bikin salah, itu bukan salah pribadi anak. Ada peran keluarga yang membuat anak menjadi seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus mengampuni. Kalau kita merasa bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan dengan tanpa syarat, kita juga wajib mengampuni anak kita dengan tanpa syarat. Tapi kan kita nggak sempurna. Kadang-kadang kita nggak mau menerima anak kita dengan apa adanya kan. Kita mau anak kita sama seperti anak orang lain yang hebat. Padahal belum tentu anak orang lain itu lebih hebat dari anak kita. Mungkin anak-anak kita nggak jago di matematika. Tapi jangan lupa, dia bisa jago di PPKN mungkin, di bahasa mungkin, dari yang lain. Jadi anak itu unik diciptakan Tuhan. Anak A dan anak B itu unik berbeda. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan anak. Banyak anak-anak yang menjadi burn out, menjadi FOMO itu karena dia membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain. Itu peran orang tua. Jadi orang tua bisa menerima anaknya dengan mengampuni adalah ketika dia sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Yang kedua, dia harus menyadari kesalahan anak itu bukan hanya karena kesalahan. Gara-gara orang tua tuh sering banding-bandingin. Malahan yang paling sakit ya, kalau orang tua tuh menghakimi anaknya. Sakit gak? Sakit. Bagaimana gak brain out? Bagaimana gak FOMO? Bagaimana gak sedih? Bagaimana gak putus asa? Kalau yang menghakimi kita itu adalah orang tua kita. Aduh, nak, kamu tuh mukamu jelek sekali. Kira-kira apa yang dirasakan oleh anak? Tapi berbeda. Nah, meskipun muka kita pas-pasan, tapi kita percaya ini dari Tuhan. Kita yakin kita bisa. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kita yang hebat. Kata-katanya berbeda, tapi dua kata dan kalimat ini mana yang bang? Tentu yang kedua. Dibandingkan menghakimi anak kita jelek, dibandingkan anak kita bodoh, dibandingkan menghakimi anak kita tidak mampu, dan apa yang dikatakan oleh orang tua itu akan menjadi ingatan alam bawah sadar, terutama yang dikatakan papa. Papamu menentukan arah hidupmu.
Sehat atau tidak generasi Z tergantung apa yang dikatakan papahnya keluar dari mulut. Jadi ya, sama dikatakan Tuhan, demikian juga dengan kita. Itu bisa. Baik, dalam mendidik anak tadi, Bapak sudah memberikan contoh pola asuh gitu. Tapi untuk bagaimana cara membangun pola asuh yang penuh kasih tanpa membangkitkan amarah atau tekanan hati yang berlebih untuk anaknya itu bagaimana, Pak? Ya, yang pertama adalah orang tua harus menerima kasih Tuhan. Dan dia juga harus beres dengan orang tuanya. Ketika orang tua kamu tidak penuh kasih dengan kamu, jangan-jangan dia juga dididik sama oleh nenek dan kakek dia. Jadi nggak ada cara lain memutuskan itu selain kita datang pada Tuhan. Kutuk itu harus diputuskan. Cara melepas kutuk apa? Tidak lagi mengingat cara orang tuamu mendidik kamu, tapi kamu mengingat cara Tuhan yang mengasihi kamu. Cara Tuhan yang mengasihi kamu menentukan kamu mendidik anak-anak. Begitu. Jadi yang diingat jangan, oh kakek kamu dulu begini mendidik saya, makanya saya pindah. Sekarang bagaimana Tuhan mengasihi kamu, demikianlah orang tua harus mengasihi anak-anaknya. Begitu. Baik, berarti di sini untuk para orang tua harus menjadi sahabat ya Pak, untuk anaknya gitu istilahnya. Nah, menurut Bapak nih, mengapa penting bagi orang tua untuk bisa menjadi sahabat bagi anak-anaknya? Ya, menjadi sahabat itu kan bisa dibilang adalah orang yang bersama-sama yang mencoba mengidentifikasikan diri, betul ya? Mengidentifikasikan diri supaya sama dan mengerti keluh kesahnya. Sahabat itu adalah pada saat sahabatmu dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, bahkan dalam keadaan tertekan, engkau hadir. Nggak harus menjadi pahlawan dong, tapi minimal mau mendengarkannya. Itulah kasih Phileo, di mana kasih menjadi seorang sahabat yang diterapkan oleh Yesus. Seringkali kita maunya datang kepada Tuhan itu minta disembuhkan, minta. Adakah hati kita pernah berdoa, Tuhan hatiku susah? Tuhan dengar loh. Terkadang kan kita butuh tempat curhat kan, tapi kita nggak mau curhat sama Tuhan. Apa sih yang kita curhatin? Hati kita kan, perasaan kita. Hati kita susah, hati kita sedih, hati kita nggak enak. Kalau kita menganggap Tuhan itu sahabat kita, Yesus itu sahabat kita, maka kita tempat kita curhat. Nah, orang tua harus memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Baru dia bisa menjadi sahabat bagi anak-anak. Karena kalau tidak, dia selalu menganggap saya di atas, anak-anak di bawah. Nggak bisa. Menjadi sahabat anak, menjadi sahabat yang mau mendengar. Saya belajar dengan anak-anak saya. Cerita dong. Elo, nama anak saya Elo dan Dista. Cerita bagaimana kamu di sekolah. Susah nggak? Cerita dong. Kalau anak-anak sudah tidak mau bercerita dengan orang tuanya, berarti ada masalah dalam hidup. Cerita itu nggak harus cerita yang hebat. Cerita ketika anak sakit, ketika anak malu, ketika anak-anak dibully. Cerita dong. Orang tua, papa ini yang mesti harus punya hati ingin menjadikan anaknya sebagai seorang sahabat. Nggak mudah. Tapi kalau kita ingat kasih Tuhan sama kita, bagaimana Tuhan menjadi sahabat kita, harusnya kita bisa melakukan. Begitu. Baik, setelah penjelasan yang tadi yang telah Bapak jabarkan, menurut Bapak bagaimana sih pemuridan di dalam keluarga agar bisa dapat memulihkan semangat rohani yang padam akibat apalagi banyak generasi Z yang sekarang rasanya gersang dalam kerohanian. Itu menurut Bapak bagaimana agar bisa memulihkan hal tersebut? Ya, ada banyak generasi Z yang mengalami hal yang susah. Sehingga kalau mereka dengar kata Tuhan pun nggak ada artinya. No value gitu ya. Kosong gitu. Kenapa? Karena di dalam keluarga, orang tuanya juga jauh dari Tuhan.
Oleh sebab itu, untuk memulihkan anak-anak generasi Z, yang pertama adalah papanya. Yuk, papahnya harus kembali lagi kepada Tuhan. Itu kunci dari segala kunci. Papahnya, mamahnya juga harus mendukung. Berdoa bersama-sama. Papanya harus punya kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengampuni papanya, makanya dia harus rela mengampuni anak. Kadang-kadang yang sulit tuh begini. Papanya merasa sudah berbuat sesuatu. Sudah bekerja mati-matian. Kok anaknya begitu? Dia nggak mau mengampuni anaknya. Padahal dia nggak sadar. Anaknya seperti itu karena dia tidak punya pengabdi sama. Mari kembalikan waktu dengan anak. Ingat ketika dia masih kecil. Ada gak waktumu buat ngurusin anakmu? Adalah. Senang gak ada anak di pangkuanmu? Senang. Mari kembalikan waktu itu lagi. Retret ke belakang untuk maju ke depan. Jadi orang tua yang menjadi kunci bagaimana pemuritan itu bisa dilakukan. Nah, anak muda harus bisa menyadari dan mengampuni orang tuanya. Seringkali menganggap orang tua itu yang paling salah di dunia. Itulah yang membuat kasih akan Bapa itu telah. Nggak bisa ngelihat kasih Bapa. Karena menganggap orang tuanya itu adalah penjahat. Orang tuanya itu adalah tidak benar. Orang tuanya itulah A, B, C, dan D. Dia sakit hati dengan papanya. Bukan dengan mamanya loh. Dengan papanya. Apa yang membuat dia nggak bisa merasakan kasih Bapa? Kalau dia nggak merasakan kasih Bapa, dia akan cari pelampiasan. Makanya seks bebas itu karena bapaknya nggak ngurusin anaknya. Ya, yang berikutnya adalah membangun hubungan yang baik. Gak ada cara lain. Seperti Tuhan menolong kita dengan kasih agape, dengan kasih stroge, dengan kasih pileo. Demikian juga kita harus menerapkan kepada anak. Hanya dengan kasih Tuhanlah kita bisa mengampuni. Hanya dengan kasih Tuhanlah kita bisa mendidik. Hanya dengan kasih Tuhanlah kita bisa menuntun anak-anak kita untuk menatap pada masa depan yang lebih baik. Melepaskan anak kita dari burnout yang dialami sekarang. Jangan pura-pura baik deh kalau sebetulnya tidak baik. Ini peran orang tua harus bisa menjadi kunci dan sentral dari semua kehidupan. Di tengah kelemahan kita. Kita tahu kita lemah sebagai orang tua. Kalau kita tahu kita lemah, berarti kita semakin bergantung sama Tuhan. Semakin pegang Tuhan dengan erat. Ini cara melepaskan anak-anak dari burnout hanya orang tua. Gak bisa kamu jalan sendiri. Jangan berpikir, tapi gimana orang tua? Saya begitu, Pak. Kalau orang tua gak bisa ngurus kamu, maka Bapakmu di surga membuka tangannya lebar-lebar. Datanglah kepada Tuhan. Berdoakan orang tua. Tuhan ingin pemulihan keluarga. Tuhan ingin keluargamu dipulihkan. Jadi jangan cari jalan yang lain. Kalau orang tuamu merasa gak ada jalan, gak mungkin bisa baik, kamu datang kepada Bapakmu di surga. Bilang, Tuhan pulihkan keluarga saya. Hanya dengan pemulihan keluarga lah, maka burnout itu lepas dari anak-anak generasi. Itu yang saya yakini. Dengan kasih Tuhan, kita bisa melakukan segalanya. Kasih Tuhan itu lebih besar daripada masalah kita. Kasih Tuhan lebih besar daripada pergumulan kita. Bahkan kasih Tuhan itu lebih besar daripada dosa kita. Karena kasih Tuhan besarlah, dia bisa mengalahkan. Kalau dosa kita lebih besar daripada kasih Tuhan, maka dia tidak bisa mengalahkan dosa. Karena kasih Tuhan lebih besar daripada dosa kita, kehidupan kita. Dia bisa mengalahkan dosa dan menebus kita. Dengan cara apa? Dengan cara kasih tadi. Hidup kita menjadi hidup yang berkelimpahan. Karena kasih Tuhan besar buat kita. Baik, tadi Bapak sempat menyebutkan 3 bentuk kasih ya Pak. Ada agape, storge, dan filio. Dari ketiga bentuk kasih tersebut, mana sih yang paling perlu dikuatkan dalam keluarga saat ini gitu? Ya, tiga-tiganya harus dikuatkan. Karena kasih agape itu adalah kasih Tuhan yang menjadi dasar kita melayani. Begitu juga dengan orang tua kasih sorga dengan anak dan orang tua. Dan yang berikutnya kasih pileo, kasih persahabatan. Bersahabat juga harus dengan benar. Harus dasarnya ada kasih Kristus. Tiga-tiganya harus dijalankan untuk memiliki pemuritan yang benar di dalam
hidup anak-anak muda. Untuk tidak burnout, caranya adalah hubungan dengan keluarga. Gini misal, kamu punya banyak masalah apapun, kalau dengan keluarga baik-baik saja kamu oke. Hutangmu banyak, nggak apa-apa. Ada keluarga yang menemani. Kamu masuk penjara, kamu lihat orang masuk penjara. Siapa yang pertama kali mengunjungi dia? Keluarga. Kalau keluarganya nggak mau datang, apa yang dia rasakan? Sedih. Itulah brandnya. Kamu ada masalah yang kamu minta untuk melihat kamu itu keluarga. Kalau keluarga nggak mau datang, brand off. Jadi kuncinya adalah keluarga. Nggak ada cara lain untuk bisa melepaskan anak dan semuanya itu. Jadi caranya kalau kamu mau lepas, minta bapak untuk memulihkan hatimu dengan papamu, dengan mama, dengan kakak, dengan adik. Mungkin mereka menyakiti engkau, tapi ingat, Tuhan juga mengampuni engkau ketika engkau menyakiti orang lain. Jadi kasih Tuhan menjadi dasar. Jadi kasih agape itu menjadi dasar kita bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi orang lain kan. Kalau kamu nggak pernah menerima kasih Tuhan, ya kamu nggak bisa mengampuni orang lain sampai kapanpun. Mata ganti mata, gigi ganti gigi gitu kan. Saya kan balas, dia jahat aku jahat. Kau kasih tahu ya katanya. Aku bisa lebih jahat dari apa yang kau lakukan. Itu tidak punya kasih akan Bapa. Kasih agape dia nggak paham. Saya banyak mendengar kata-kata ini seperti itu. Kalau kamu baik, saya baik. Tapi kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat daripada. Dia nggak punya kasih. Dia timbal balik. Kita bukan transaksional. Karena punya kita nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Begitu bisa. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Jadi pesan Bapak apa sih untuk anak-anak muda sekarang, terutama para Gen Z yang sedang merasa lelah, cemas, dan takut tertinggal dari orang lain? Yang pertama, ungkapkan perasaanmu kepada Tuhan. Berdoa, mengungkapkan isi hati. Jika engkau susah, katakan kepada Tuhan. Jika engkau sulit, katakan kepada Tuhan. Jika engkau tidak punya pengharapan, katakan kepada Tuhan. Jujur kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, berdoa. Minta engkau dipulihkan sama keluarga. Enggak ada cara lain dipulihkan sama keluarga. Yang ketiga, ampuni orang yang menganiaya kamu dan berbuat jahat pada. Hanya itulah yang bisa engkau dipulihkan. Kau minta Tuhan berikan kamu damai sejahtera, tapi kamu gak mau mengampuni orang lain, gak bisa. Engkau bisa hidup membebaskan dari burnout, tapi kamu gak mau membangun hubunganmu dengan keluarga lebih baik, gak ada gunanya. Gak ada arti. Karena engkau menjadi keluarga, menjadi anak, atau menjadi orang tua, bukan engkau yang minta. Tuhan yang menentukan engkau menjadi anak si A, punya anak si B, ya kan? Kamu gak bisa milih. Tuhan yang tentukan. Oleh sebab itu, minta Tuhan pulihkan. Jangan coba cari cara dengan pacaran, seolah-olah, saya sekarang sudah punya keluarga. Tuhan sudah tentukan engkau menjadi keluarga, dan Tuhan minta pulihkan itu. Gitu bisa. Baik, terima kasih Pak untuk berkat firman yang telah Bapak sampaikan, dan biarkanlah firman yang Bapak berikan, segala hal yang Bapak telah sampaikan itu menjadi berkat untuk para generasi Z dan keluarga Kristen di luar sana, sehingga bisa memutus hal negatif dari fear of missing out ini dan burnout dari setiap jiwa yang kelelahan ini Pak. Baik, terima kasih untuk penonton, untuk sudah menyimak podcast hari ini. Biarkanlah kiranya kasih Tuhan terpancar di seluruh negeri ini. Lalu sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.